Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Mukarram al-Muhtaram Bapak Haji Martin, semoga selalu dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan badannya, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Dan tak lupa yang saya hormati untuk para anggota, untuk semuanya unit-unit yang ada di Syariah Mobilindo, abang-abang, om, ibu, teteh-teteh, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat di hari ini. Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kita berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum dilanjut, ada mungkin satu pertanyaan yang mau saya lontarkan, ya. Jadinya kalau saya tanya pertanyaan ini, mungkin jawaban semua orang sama, ya. Yang kita ada di sini sama. Apakah kita ingin masuk ke dalam surganya Allah? Mau? Ya, masuk ke dalam surganya Allah. Kunci surganya Allah itu sudah ada sebenarnya. Kuncinya, ya, bahwa kita kalau pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nikmatnya tak terhingga, itu kuncinya sudah kita temukan. Kunci pintunya sudah kita temukan, tapi kita tidak pernah sadar, kita tidak pernah melihat, bahkan kita lupa bahwa kedua orang tua kita, ibu kita adalah kunci kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata baginda Nabi, pernah ditanya apa oleh sahabat, ditanya, ya baginda Nabi, ketika ada hamba yang rajin puasanya, sodakohnya banyak, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi dia membuat orang tuanya sedih, membuat orang tuanya tersiksa, apakah itu akan membawa dia ke dalam surga? Maka kata baginda Nabi, walaupun sodakohnya banyak, walaupun amal ibadahnya banyak, tapi orang tuanya menangis akan dirinya, maka kata baginda Nabi, jangankan masuk mencium aroma baunya surga pun tidak akan tercium. Ya, maka begitu besarnya, begitu diutamakannya kita sebagai seorang anak untuk saling berbakti kepada orang tua kita. Ya, karena menurut hadis Tirmizi, Ibnu Hibban Hakim, ridallahi fi ridha walidayhi wa suktullahi fi sukti walidayhi. Ya, jadi ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah
itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita, ya. Jadi tanamkan di dalam diri kita, begitu banyak dosa kita di dalam diri kita, begitu lalai diri kita dalam menjalankan perintah Allah, tapi ingat, kita harus punya amal yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah, ya. Apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kedua orang tua itu tidak ada waktunya, tidak ada masanya, ya. Bahkan Al-Kisah ketika seorang hamba membawa kedua ibunya naik haji, digendongnya di badannya dari rumah sampai ke Madinah, tawaf 7 kali kita muter, habis itu naik gunung, habis itu pokoknya ikut ibadah haji, digendong selalu sampai kemanapun digendong tanpa diturin, sampai tangannya berdarah, sampai kakinya bengkak. Itu tidak bisa membalas satu teriakan ketika ibu melahirkan kita, ya. Saking mulianya kedua orang tua kita. Makanya ketika kita tidak bisa membanggakan ibu kita, ketika kita tidak bisa membanggakan ayah kita, maka jangan buat mereka bersedih akan sikap kita, ya. Jangan buat mereka sedih akan tingkah laku kita. Bahkan dalam Al-Quran yang Allah terangkan, kita berbicara seperti kita diperintah untuk menolak dengan kata ah, 2 kata, 1 kata ah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Maka dulu itu ada cerita, jadi ceritanya gini, dia punya orang tua cuma 1, ayahnya, ya. Kemudian ayahnya ini udah pikun, udah tua, duduk di depan teras, duduk bersama anaknya. Kemudian ayahnya ini menunjuk sebuah pohon di mana di ranting itu ada burung. Ya, ditanya sama ayahnya, "Nak, itu burung apa yang ada di pohon itu, yang hinggap di pohon itu?" Kata anaknya, "Itu burung dara, Ayah." Kemudian burung itu pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, ditanya lagi sama ayahnya, "Nak, itu burung apa yang ada di pohon sebelah?" Kata anaknya, "Itu burung dara, Ayah." Kemudian burung itu dari pohon tadi pertama, pohon kedua, pindah lagi ke depan pagar rumahnya, hingga di depan pagar, ditanya lagi oleh ayahnya, "Nak, itu burung apa yang ada di pagar?" "Itu burung dara, Ayah." "Sudah aku beritahu itu burung dara, apakah engkau ingin mengetes kesabaranku?" Ketika burung itu hingga pergi lagi, hingga di tembok sebelah, ditanya lagi sama ayahnya, "Nak, itu burung apa?" Kata anaknya dengan nada yang tinggi, "Ayah, itu burung dara. Sudah sekian kali engkau tanyakan kepadaku, itu burung dara. Yang kau tanyakan burung itu sama, dan burung itu dan burung itu lagi." Kemudian ayahnya bangkit dari duduknya, masuk ke dalam rumahnya, membuka sebuah lemari, diambilnya catatannya, catatan diari bahasanya, bahasa kita, ya, catatan sehari-harinya, dikasih kepada anaknya. Kata ayahnya, "Buka buku itu." Ketika dibuka buku itu, di dalam buku itu ada tertulis, ketika anaknya itu berumur 2 tahun, ada burung yang hinggap di depan rumah. Ayahnya tulis di dalam buku itu sampai ratusan pertanyaan. Anak itu melontarkan pertanyaan yang sama, tapi ayahnya begitu dengan rasa cinta menjawab, "Itu burung dara." Sampai 100 kali. Tapi anak itu hanya 4 kali ayahnya bertanya, "Itu burung apa? Itu burung apa? Itu burung apa?" Dengan rasa emosi, ya, dia menjawab dengan nada yang keras. Maka kita sesekali kita pasti merasa bahwa ketika kita punya kesibukan, orang tua kita ingin punya waktu buat kita ngobrol sama kita, tapi kita betapa sibuknya kita pada dunia ini, betapa sibuknya kita sama kerjaan kita, sampai orang tua kita yang kangen di rumah, pengen telepon, pengen dengar suara anaknya, itu sampai dilewatkan, ya. Makanya yang laki-laki ingat, anak laki-laki itu milik ibunya sampai kapanpun. Anak perempuan milik ayahnya sampai ia menikah.
Tapi bakti cintanya kepada orang tua itu harus tetap berjalan, walaupun keutamaan wanita itu adalah laki-laki suaminya nanti. Ya, jadi yang laki-laki kita nih sebagai laki-laki itu tanggung jawab kita besar. Kita punya ibu kandung, kita punya ibu mertua, kita punya anak, misalkan anaknya cewek, anaknya perempuan, kita punya saudara perempuan, itu tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kita pilih kasih, apalagi kita pilih kasih kepada ibu kita sendiri. Ya, makanya jangan pernah kau tunda-tunda untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena waktu itu nggak ada yang tahu. Bahkan kata Habib Ja'far, Habib Ja'far mengatakan, waktu yang dulu itu milik sejarah, waktu masa depan itu milik Tuhan. Yang kita miliki detik ini. Kita tidak memiliki kuasa akan waktu. Yang punya waktu itu Allah. Ya, maka ketika ada orang yang berkata kepada dirinya, nanti aja berbaktinya, nanti aja besok aja nanti aja tobatnya, nanti aja pengen berbuat baiknya, maka begitu sombongnya diri dia ketika mengucapkan kalimat itu, merasa bahwa dirinya akan hidup sampai esok hari. Yang punya waktu, yang punya kematian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kau sia-siakan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya. Jangan sampai ketika kita sedang asik-asiknya dengan kehidupan kita, tapi kita lupa dan kita sampai ke rumah menemukan bahwa kedua orang tua kita telah tiada. Ya. Karena apapun problem dan masalah kita, pintalah ridho sama Allah. Kalau kita, gimana caranya minta ridho sama Allah? Kita nggak bisa ngomong sama Allah. Kita bukan nabi, kita adalah hamba biasa yang memiliki banyak dosa. Ya, gimana kita meminta ridho akan aktivitas kita agar dilancarkan, pekerjaan kita, usaha kita, pelajaran kita? Gimana caranya kita minta? Caranya dengan minta doa kepada kedua orang tua. Ya, jadi setiap awal kita memulai pekerjaan, memulai aktivitas, sempatkan beberapa menit, sempatkan beberapa detik untuk minta doa. Mah, ibu, bapak, doakan saya hari ini. Doakan saya hari ini ingin bekerja agar saya mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai ketika kita di mana masa kita itu udah nggak bisa dapat doa kedua orang tua kita. Ya, maka ada kata-kata yang dunia itu jahat, yang baik hanya ibu. Siapa yang bisa menerima kita dengan diri kita yang seperti ini? Siapa yang bisa menerima kita yang penuh dengan dosa seperti ini? Siapa yang bisa menerima kita dengan tulus, dengan cinta? Hanya ibu seorang. Ya, maka dari itu jangan kau sia-siakan cinta kedua orang tua kita. Ibu yang melahirkan kita, ayah yang membesarkan kita. Makanya kenapa orang ketika merawat kedua orang tuanya, walaupun ada kisah ayahnya itu masuk rumah sakit, dia rawat, dia cebokin ayahnya, dia angkat ke kamar mandi, dia angkat lagi ke kasur, dia suapin, dia kasih minum, dia lapin badannya, berulang kali dia turutin perintah ayahnya. Ayahnya pengen apa, diturutin, sampai sejauh apapun dia turutin ketika merawat ayahnya. Nah, kemudian anak ini berkata, alhamdulillah, akhirnya aku telah bisa membalas bakti ayah kepada diriku ketika ayah merawat diriku waktu kecil. Ya, dia merasa bahwa dia nyebokin ayahnya ketika ayah sakit, dia ngerawat ayahnya, dia ngasih makan ayahnya, dia ngasih minum ayahnya, apapun yang ayahnya turuti itu dia kasih. Dia merasa dirinya tuh udah berbakti. Bakti kedua orang tuanya itu udah selevel sama bakti dia kepada ayahnya. Tapi ayahnya berkata, belum sampai. Karena apa? Karena aku membesarkanmu, karena baktiku, karena cintaku membesarkanmu itu untuk hidup. Kau merawatku itu untuk mati. Itu dia bedanya ya. Makanya berbaktilah. Jangan pernah lupa, jangan pernah malu kita kepada kedua orang tua kita. Apapun yang kedua orang tua kita pinta, turuti, karena itu kunci kita
akan berada di dunia ini sampai ke akhirat. Makanya saya pernah satu pesan yang orang tua saya kasih ke saya, itu masih saya ingat sampai sekarang. Orang tua ibu saya itu mualaf, ya, orang Batak dari Sumatera, Medan, itu masuk Islam. Ayah saya orang Cibinong, orang biasa, mereka orang biasa. Tapi mereka pernah berkata, jagalah akhlak dimanapun kamu berada. Itu yang saya laksanakan sampai sekarang. Makanya apapun yang orang tua kita katakan, lakukan sebelum perkataan itu sudah hilang dari telinga kita. Ya, jadi mungkin untuk itu saja kajian di siang hari ini.